Hello Creative Q, apa kabar? Program Murti Taekwondo Interview atau MTI hadir di Indonesia untuk mewawancarai taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia dan luar negeri. Murti Taekwondo Interview atau MTI perdana ini akan mewawancarai pelaku taekwondo Indonesia, yaitu pelaku taekwondo Jawa Timur, Master Yuliarto Sarjana Ekonomi. Master Yuliarto Sarjana Ekonomi adalah salah satu sesepuh taekwondo Jawa Timur yang mempunyai pengalaman sebagai berikut. Pengalaman taekwondo di Jawa Timur tahun 1977 sampai tahun 1994. 1. Ketua Majelis Sabuk Hitam. 2. Ketua Bimpres Taekwondo Indonesia Jawa Timur. 3. Manajer pelatih Taekwondo Indonesia kontingen tim Jawa Timur. 4. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Korps Marinir Wilayah Timur. 5. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Kodam 5 Brawijaya. 6. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Dharma Putra Kostrad di Jawa Timur. Pengalaman di PBTI. 1. Wakil Ketua Dewan Guru Pengurus Besar Taekwondo Indonesia tahun 1997 sampai dengan 2001. 2. Ketua Dewan Guru PBTI tahun 2001 sampai dengan 2006. 3. Dewan Penasihat PBTI tahun 2006 sampai dengan 2011. 4. Penasihat Murti. Apa saja yang akan kita ketahui tentang sejarah taekwondo di Indonesia dan sejarah taekwondo Jawa Timur? MTI akan mengajak pemirsa untuk menemui narasumber Master Yuliarto di tempatnya. Dalam hal ini di Sekretariat Murti. Ayo segera kita ikuti interviewnya. Halo Master Yuliarto, apa kabar? Selamat datang di Sekretariat Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia Murti. Selamat datang untuk acara MTI, Murti Taekwondo Interview. Halo Creative Q, apa kabar? Apa saja yang kita ketahui tentang sejarah taekwondo di Indonesia dan sejarah taekwondo Jawa Timur? MTI atau MTI akan mengajak pemirsa untuk menemui narasumber Master Yuliarto di tempat ini, di Sekretariat Murti. Ayo, kita ikuti wawancaranya. Master Yuliarto, apa kabar? Sangat baik dan sehat, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Master Yuliarto untuk program MTI, Murti Taekwondo Interview. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk pelaku taekwondo di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi taekwondo Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari Murti dan Bapak Riki untuk mewawancarai saya, menjelaskan sekilas sejarah Indonesia yang mungkin bermanfaat dan supaya taekwondo ke depan bisa mengetahui apa yang pernah dirintis dari pendahulu kita. Wah, kalau begitu Master Yuliarto sudah menjelaskan jelas sejarah taekwondo Indonesia. Selanjutnya, apa saja yang Master Yuliarto ketahui tentang sejarah taekwondo di Jawa Timur atau Surabaya? Setahu saya, antara 1977 sampai
saya bersama Saudara Petrus Hadrianto berangkat ke Jakarta untuk menghadap Ketua Umum PBPTI, Bapak Mayor Jenderal TNI Leo Lupirisa, dan beliau sebagai Pangkostrat. Dan dari beliau kami setelah menghadap di kantor Makostrat mohon petunjuk dan arahan untuk membentuk Taekwondo Indonesia Pengda Jatim atau TI Jawa Timur. Kemudian oleh beliau diarahkan supaya segera membentuk TI Pengda Jatim, dan setelah kami kembali ke Surabaya, akhirnya terbentuk pertama-tama adalah ketuanya Letnan Kolonel Marinir Sumarsono, kemudian untuk pelindungnya adalah Pangdairal 4, yaitu Lasda TNI Atmojo Broto Darmojo. Kemudian dari ketua umum yang diadakan atau musda di Jawa Timur, kepilih adalah Pangdairal 4 yang baru, yaitu Bapak Lasda TNI Gatot Suwardi. Kemudian karena jabatan waktu itu di Taekwondo itu 5 tahun. Jadi akhirnya Pak Gatot Suwardi itu kepilih sebagai Ketua Umum TI Jatim periode 1982 sampai dengan 1987. Dan waktu itu yang meresmikan adalah ketua umum yang masih dijabat oleh Jenderal Polisi Anton Suswoyo sebagai Kapolri. Kemudian tahun 1986 sehubungan Bapak Lasda TNI Gatot Suwardi yang menjabat sebagai Pangarmatim pertama mau ditugaskan sebagai Irjen ABRI. Kemudian diadakan Musdalub dan kepilih adalah periode 1986 sampai 1990 Kolonel Marinir Sudarno HP, jabatannya sebagai Kepala Staf Garnison Surabaya. Kemudian
periode 1990 sampai 1994 kepilih lagi Kolonel Marinir Sudarno HP yang menjabat sebagai Bupati Ngawi. Kemudian periode 1994 sampai dengan 1998 kepilih Kolonel Infanteri Sunarko yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Kemudian 1998 sampai dengan 2002 terpilih kembali Kolonel Infanteri Sunarto. Kemudian karena beliau ada kesehatannya kurang baik, akhirnya diserahkan kepada Bapak Adi Kristianto sebagai jabatannya Direktur Surabaya Plaza. Kemudian 2002 sampai dengan 2006 kepilih kembali Bapak Adi Kristianto. Kemudian karena ada satu permasalahan yang akhirnya diadakan musdalub. Kemudian yang kepilih adalah Brigjen Marinir Sunarko GA. Dan itu sampai 2010. Kemudian dari 2010 ke 2014 kepilih Bapak Ishak Mutahak Siregar. Dan beliau juga seorang taekwondoin yang termasuk senior di Jawa Timur. Dan jabatannya adalah staf PT Putra Mataram atau yang tahunnya itu pabrik cat Emco. Kemudian 2015 karena musdanya diundur, itu terhitung 2015 sampai 2019 terpilih kembali adalah Bapak Ishak Mutahak Siregar. Kemudian periode 2019 sampai 2023 terpilih Saudara M. Yusron. Terima kasih Mas Rio atas jawabannya. Murti Taekwondo Interview mau juga bertanya, kapan pertama kali mengenal bela diri, khususnya bela diri Taekwondo? Dan apa yang membuat senang Master Yul waktu muda dulu dengan Taekwondo? Jadi sebelumnya saya sebelum mengenal Taekwondo justru saya ini lebih mengenal dahulu yaitu dari karate, kungfu, judo, tinju. Dan saya sendiri sebelum berlatih Taekwondo, saya ini jauh sebelumnya sudah juga ikut latihan
kungfu aliran Shantung yang juga itu dari aliran utara yang mirip dengan taekwondo, karena taekwondo dari sejarahnya dari juga taekwon itu dulu kaki itu dari aliran Shantung tadinya kalau menurut ceritanya. Nah, jadi saya juga berlatih tinju, karate, jiu-jitsu. Kemudian setelah saya mencapai sabuk hitam dan harus ada satu pilihan, akhirnya saya kenapa memilih taekwondo. Pertimbangan saya pertama karena saya ini maunya suka bergaul. Jadi akhirnya kalau saya lihat kalau aliran karate itu alirannya 24 aliran. Nah, kalau dari kungfu juga mungkin pelatih saya juga itu hebat, tapi dia hanya satu klub, tidak ada sampean. Nah, kalau saya lihat taekwondo ini pertama baru dan alirannya satu. Kemudian saya lihat lagi dia bertaraf internasional. Jadi untuk kedepannya ini dan bagi saya ya yang suka bergaul ya toh. Nah, itu akhirnya saya pilih dengan taekwondo. Dan kalau untuk latihannya juga saya banyak senangnya karena saya itu waktu berlatih memang kalau ngomong berat-berat, tapi karena saya merasa hobi dan saya senang, akhirnya ringan. Karena supaya juga bisa menghasilkan yang maksimal. Baik, Master. Berarti, saya mau bertanya lagi. Pertama berlatih taekwondo itu di kota mana, Master? Dan tahun berapa? Di Surabaya tahun 1974. Surabaya ya, benar-benar pelaku taekwondo Surabaya, Master Yuliarto. Kemudian prestasi atau pengalaman Master Yuliarto itu bagaimana? Suka dan dukanya apa saja ketika sebagai atlet taekwondo? Kalau saya banyak senangnya ya karena hobi itu tadi, ya toh. Nah, akhirnya kalau pengalaman saya memang pada waktu itu baru terbentuk itu 5 provinsi. Jadi tidak seperti sekarang sampai hampir maksimal itu. Jadi ya akhirnya sifatnya kalau atlet itu hanya lokal aja gitu. Saya mau bertanya lagi. Pertama berlatih taekwondo tuh di kota mana, Master? Dan tahun berapa? Di Surabaya tahun 1974. Oke. Di Surabaya ya, benar pelaku taekwondo Surabaya, Master Yuliarto. Kemudian prestasi atau pengalaman Master Yuliarto itu bagaimana? Suka dan dukanya apa saja ketika sebagai atlet taekwondo? Kalau saya banyak senangnya ya karena hobi itu tadi. Ya, akhirnya kalau pengalaman saya memang pada waktu itu baru terbentuk itu 5 provinsi. Jadi tidak seperti sekarang sampai hampir maksimal. Jadi ya akhirnya sifatnya kalau atlet itu hanya lokal aja gitu. Baik. Kemudian Master, kapan pertama kali melatih taekwondo? Dan saya pernah melihat Master demo ya. Itu sedang acara apa ya, Master? Jadi kalau saya pertama ngelatih taekwondo itu pertama-tama di Dinas Provos Daerah 4 yang sekarang namanya Poman. Dinas Provos Daerah 4 sama Dinas Provos Armada RI. Kemudian mengembangkan di
Kostrad di Marinir. Kemudian di universitas di Jawa Timur. Wow. Pertama itu di UNER, Unibra, terus akhirnya berkembang sampai ke SMA swasta maupun negeri. Jadi SMA yang negeri itu banyak sekali. Kalau untuk swasta juga banyak sekali, yaitu di Dwi 1, Dwi 2, terus di Petra, SMA. Master Yuliarto, terima kasih banyak atas kesempatan MTI Murti Taekwondo Interview menginterview Master Yuliarto. Semoga interview ini bisa menginspirasi masyarakat taekwondo di Indonesia, bisa mengerti, terbuka pikirannya tentang sejarah taekwondo di Indonesia, khususnya taekwondo di Jawa Timur. Demikianlah Murti Taekwondo Interview MTI dengan Master Yuliarto, pelaku sejarah taekwondo Indonesia, khususnya sejarah taekwondo di Jawa Timur. Saksikan wawancara MTI Murti Taekwondo Interview dengan pelaku sejarah taekwondo di Indonesia dan wawancara MTI dengan Rekoris Murti atau narasumber lainnya hanya di YouTube channel Murti Martial Art. Jangan lupa tulis komentar-komentar yang menarik, akan menjadi perhatian bagi Murti, dan klik gratis subscribe dan juga klik loncengnya supaya dapat melihat video-video YouTube lainnya tentang sejarah taekwondo Indonesia, kegiatan taekwondo Indonesia, dan prestasi rekor dunia taekwondo yang menarik lainnya hanya di YouTube channel Murti Martial Art. Terima kasih atas perhatiannya, Creative Q. Sampai berjumpa lagi di acara MTI Murti Taekwondo Interview lainnya. Bye-bye.